Sebagai bagian dari kelas menengah, banyak orang yang menghadapi tekanan finansial akibat cicilan yang terus bertambah, baik itu cicilan rumah, kendaraan, atau bahkan pinjaman pendidikan. Tanggung jawab finansial ini bisa terasa menyesakan. Ketika beban cicilan semakin berat, banyak orang merasa terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit untuk diputuskan. Namun, meskipun tantangan ini cukup besar, ada banyak cara untuk mengelola cicilan dengan bijak dan menciptakan kestabilan finansial. Dalam video ini kita akan membahas 15 solusi yang bisa diterapkan oleh kelas menengah yang merasa kewalahan dengan cicilan. Solusi-solusi ini bertujuan untuk memberikan cara praktis dan realistis agar Anda bisa mengurangi beban cicilan, memperbaiki arus kas, dan pada akhirnya menciptakan kestabilan finansial. Setiap solusi yang akan dibahas memiliki pendekatan yang berbeda, dari pengelolaan keuangan hingga cara untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bagi banyak orang, menghadapi situasi keuangan yang penuh dengan cicilan bisa menjadi hal yang sangat membebani. Namun dengan pendekatan yang tepat, Anda dapat mengubah situasi tersebut dan mulai menikmati kehidupan finansial yang lebih sehat. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke 15 solusi yang bisa Anda coba untuk meringankan beban cicilan dan mengubah pola pengelolaan keuangan Anda ke arah yang lebih baik. Yang pertama, yaitu adalah prioritaskan cicilan dengan bunga tinggi. Salah satu langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah memprioritaskan cicilan dengan bunga tinggi. Misalnya, kartu kredit atau pinjaman konsumen yang seringkali memiliki bunga yang sangat besar. Semakin lama Anda membiarkan cicilan berbunga tinggi, semakin besar pula total hutang yang harus dibayar. Dengan fokus pada pembayaran hutang yang berbunga tinggi terlebih dahulu, Anda dapat mengurangi total bunga yang dibayar dalam jangka panjang. Membayar cicilan berbunga tinggi juga memberikan dampak langsung pada peningkatan skor kredit Anda. Ketika Anda menyelesaikan hutang-hutang berbunga tinggi, secara otomatis rasio hutang terhadap penghasilan Anda akan menurun, yang bisa meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan kredit dengan bunga lebih rendah di masa depan. Ini adalah langkah penting untuk menjaga kestabilan finansial di jangka panjang. Langkah ini membutuhkan disiplin dan perencanaan yang matang. Anda bisa membuat anggaran bulanan dan menentukan jumlah uang yang akan digunakan untuk melunasi hutang berbunga tinggi setiap bulan. Jika memungkinkan, cobalah untuk melakukan refinancing atau konsolidasi hutang agar Anda bisa mendapatkan suku bunga yang lebih rendah. Hal ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk meringankan beban finansial Anda. Jika Anda merasa kesulitan, jangan ragu untuk mencari nasihat dari ahli keuangan yang dapat membantu Anda merumuskan strategi terbaik untuk melunasi cicilan berbunga tinggi. Jangan biarkan bunga yang tinggi mengendalikan keuangan Anda. Ambil langkah aktif untuk mengurangi beban tersebut secepat mungkin. Dengan berfokus pada cicilan berbunga tinggi, Anda tidak hanya mengurangi beban hutang, tetapi juga meningkatkan kebebasan finansial Anda. Setiap pembayaran yang Anda lakukan untuk melunasi hutang dengan bunga tinggi akan membuat jalan Anda menuju kebebasan finansial semakin dekat. Kemudian solusi yang kedua adalah ciptakan sumber pendapatan tambahan. Sumber pendapatan tambahan adalah salah satu cara yang efektif untuk meringankan beban cicilan. Dengan menciptakan penghasilan dari luar pekerjaan utama, Anda bisa mempercepat proses pelunasan hutang. Banyak orang yang berhasil mengelola cicilan mereka dengan cara memiliki pekerjaan sampingan atau bisnis kecil yang menghasilkan pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan bisa berasal dari berbagai sumber. Anda bisa memulai bisnis online, bekerja sebagai freelancer, atau bahkan menyewakan barang-barang yang tidak terpakai di rumah. Dengan memanfaatkan waktu luang untuk mencari penghasilan tambahan, Anda bisa mendapatkan aliran uang yang dapat dialokasikan untuk membayar cicilan. Yang terpenting adalah memastikan bahwa sumber pendapatan tambahan ini tidak mengganggu pekerjaan utama atau kesejahteraan Anda. Mulailah dengan langkah kecil, seperti menawarkan layanan atau produk yang sesuai dengan keterampilan atau hobi Anda. Seiring berjalannya waktu, Anda bisa meningkatkan skala bisnis atau pekerjaan sampingan Anda untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Selain itu, pendapatan tambahan juga memberikan Anda fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Anda bisa menggunakan sebagian besar pendapatan tambahan untuk membayar cicilan.
sementara sebagian lainnya untuk tabungan atau investasi. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan, serta memastikan keuangan Anda tetap sehat. Menciptakan sumber pendapatan tambahan memang membutuhkan usaha dan waktu, tetapi hasilnya sangat sepadan. Dengan pendapatan ekstra, Anda tidak hanya dapat membayar cicilan lebih cepat, tetapi juga memiliki lebih banyak kendali atas keuangan Anda. Kemudian solusi untuk kelas menengah yang banyak cicilan yang ketiga adalah negosiasikan ulang cicilan dengan pihak kreditur. Jika Anda merasa kewalahan dengan jumlah cicilan yang harus dibayar, tidak ada salahnya untuk mencoba bernegosiasi dengan pihak kreditur. Banyak perusahaan yang bersedia memberikan penawaran restrukturisasi atau pengurangan suku bunga, terutama jika Anda memiliki riwayat pembayaran yang baik sebelumnya. Ini adalah cara yang efektif untuk meringankan beban cicilan tanpa harus melanggar perjanjian. Negosiasi ini dapat mencakup berbagai hal seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan bunga, atau bahkan diskon untuk pelunasan lebih cepat. Sebelum melakukan negosiasi, pastikan Anda mempersiapkan data yang mendukung, seperti bukti bahwa Anda memiliki kesulitan dalam membayar cicilan dan bahwa Anda tetap berniat untuk mematuhi kewajiban finansial. Hal yang perlu diingat adalah Anda tidak menyerah sebelum mencoba. Banyak orang yang merasa malu atau takut untuk berbicara dengan kreditur. Padahal sebagian besar perusahaan lebih memahami dan bersedia membantu pelanggan yang mengalami kesulitan finansial. Jika Anda berada dalam posisi yang sulit, berbicara dengan pihak kreditur bisa menjadi langkah pertama yang krusial. Selain itu, negosiasi juga bisa membantu Anda mendapatkan ketenangan pikiran. Dengan cicilan yang lebih terjangkau, Anda bisa merasa lebih terkendali dan fokus pada cara untuk meningkatkan keuangan pribadi Anda. Pastikan Anda membaca dan memahami setiap ketentuan baru yang diajukan untuk menghindari masalah di kemudian hari. Melalui negosiasi yang tepat, Anda dapat mengurangi beban cicilan tanpa harus melanggar kewajiban atau menghadapi konsekuensi hukum. Ini adalah langkah yang sangat berharga untuk membantu Anda keluar dari kesulitan finansial dan memperbaiki situasi keuangan secara keseluruhan. Kemudian solusi yang keempat adalah gunakan sistem anggaran yang ketat. Memiliki anggaran yang ketat adalah salah satu cara terbaik untuk mengelola cicilan dan pengeluaran lainnya. Dengan anggaran yang jelas, Anda dapat melihat dengan lebih detail kemana saja uang Anda pergi dan di mana Anda bisa menghemat. Langkah ini sangat penting, terutama bagi mereka yang merasa kesulitan mengatur pengeluaran bulanan. Sistem anggaran yang ketat akan membantu Anda mengidentifikasi pos-pos pengeluaran yang tidak perlu atau bisa dikurangi. Misalnya, Anda bisa mengurangi pengeluaran untuk hiburan, makan di luar, atau langganan yang tidak begitu penting. Dengan memangkas pengeluaran yang tidak perlu, Anda bisa mengalihkan lebih banyak uang untuk membayar cicilan. Selain itu, anggaran yang ketat juga memberikan Anda kontrol lebih besar terhadap keuangan pribadi. Setiap bulan Anda dapat mengevaluasi apakah pengeluaran Anda sudah sesuai dengan anggaran yang telah dibuat atau perlu penyesuaian. Ini membantu Anda tetap berada di jalur yang benar dan menghindari hutang tambahan yang bisa memperburuk situasi keuangan. Tidak hanya mengurangi pengeluaran, tetapi sistem anggaran yang ketat juga memungkinkan Anda untuk menabung lebih banyak. Anda bisa menyisihkan sebagian dari penghasilan setiap bulan untuk dana darurat atau tujuan finansial lainnya, sehingga keuangan Anda lebih stabil dan tidak mudah terganggu oleh ketidakpastian. Dengan anggaran yang tepat, Anda akan merasa tenang dalam menghadapi tagihan cicilan dan pengeluaran lainnya. Sebuah anggaran yang baik tidak hanya membantu Anda mengontrol uang, tetapi juga memberi Anda kebebasan untuk membuat keputusan finansial yang lebih cerdas. Kemudian solusi yang kelima adalah manfaatkan aset untuk meringankan beban cicilan. Jika Anda memiliki aset yang bisa dijual atau disewakan, ini bisa menjadi cara yang efektif untuk meringankan beban cicilan. Aset seperti kendaraan, properti, atau barang-barang berharga lainnya bisa dijadikan sumber dana untuk membayar cicilan atau bahkan melunasinya lebih cepat. Ini memberikan solusi sementara yang bisa meringankan beban finansial Anda. Namun penting untuk mempertimbangkan dengan bijak sebelum menjual atau menyewakan aset.
Pastikan bahwa keputusan tersebut tidak akan mengganggu kualitas hidup Anda dalam jangka panjang. Misalnya, jika Anda menjual kendaraan, pertimbangkan apakah Anda masih dapat memenuhi kebutuhan mobilitas Anda sehari-hari. Alternatif lainnya adalah dengan menyewakan aset. Jika Anda memiliki properti yang tidak terpakai, menyewakan rumah atau apartemen bisa menjadi sumber pendapatan pasif yang stabil. Uang dari sewa ini bisa langsung digunakan untuk melunasi cicilan atau menambah tabungan. Keputusan untuk menjual atau menyewakan aset memang tidak selalu mudah, tetapi ini bisa menjadi solusi praktis untuk mengurangi beban cicilan dalam waktu singkat. Pastikan Anda telah mempertimbangkan semua aspek sebelum membuat keputusan besar. Dengan memanfaatkan aset yang Anda miliki, Anda bisa mendapatkan aliran dana tambahan yang sangat membantu dalam membayar cicilan. Ini juga memberi Anda fleksibilitas lebih besar dalam mengelola keuangan dan mengurangi tekanan yang dirasakan akibat hutang yang terus menumpuk. Kemudian yang keenam adalah hindari pengeluaran impulsif. Pengeluaran impulsif adalah salah satu penyebab utama kesulitan finansial, terutama bagi mereka yang sudah memiliki banyak cicilan. Terkadang godaan untuk membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan dapat menguras anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk membayar cicilan. Untuk itu, sangat penting untuk mulai menahan diri dari pembelian impulsif yang bisa membebani keuangan. Salah satu cara untuk menghindari pengeluaran impulsif adalah dengan membuat daftar belanja yang jelas dan disiplin mengikuti daftar tersebut. Jika Anda pergi berbelanja, pastikan Anda hanya membeli barang yang telah tercantum dalam daftar dan hindari tergoda oleh barang-barang lain yang hanya memicu impuls untuk membeli. Ini membantu Anda mengontrol pengeluaran agar lebih terfokus pada kebutuhan yang benar-benar penting. Selain itu, Anda bisa memanfaatkan aplikasi keuangan atau pengelola anggaran yang bisa memberikan peringatan ketika Anda hampir melampaui anggaran yang telah ditentukan. Fitur-fitur ini akan sangat berguna untuk menjaga agar pengeluaran tetap terkendali, terutama jika Anda sering tergoda untuk membeli barang di luar anggaran. Cara lainnya adalah dengan menunda keputusan pembelian. Jika Anda merasa tergoda untuk membeli sesuatu yang tidak terlalu penting, cobalah untuk menunggu 24 jam. Dalam banyak kasus, setelah menunggu, keinginan untuk membeli barang tersebut akan menghilang. Ini adalah teknik yang efektif untuk mengurangi pembelian impulsif dan membuat keputusan finansial yang lebih bijak. Menjaga pengeluaran tetap terkendali melalui penghindaran pembelian impulsif tidak hanya membantu Anda mengurangi hutang, tetapi juga memberikan rasa kontrol yang lebih besar atas keuangan. Dengan memiliki kontrol penuh terhadap pengeluaran, Anda bisa lebih mudah fokus pada tujuan keuangan jangka panjang dan meringankan beban cicilan. Kemudian yang ketujuh adalah gunakan teknologi untuk mengelola keuangan. Teknologi kini menjadi alat yang sangat membantu dalam mengelola keuangan pribadi, terutama untuk kelas menengah yang banyak cicilan. Aplikasi pengelolaan anggaran dan pelacakan pengeluaran memungkinkan Anda untuk memonitor arus kas dan mengatur pengeluaran dengan lebih efektif. Penggunaan teknologi ini bisa menjadi cara yang sangat praktis untuk mempermudah pengelolaan finansial. Dengan menggunakan aplikasi seperti Mint, YNAB, atau aplikasi sejenis, Anda bisa secara otomatis mengkategorikan pengeluaran, memantau pendapatan, dan bahkan membuat anggaran bulanan. Aplikasi-aplikasi ini juga memberikan laporan keuangan yang mudah dipahami, sehingga Anda bisa lebih mudah melihat apakah pengeluaran Anda masih dalam batas yang wajar. Selain itu, teknologi juga memungkinkan Anda untuk memantau cicilan secara real-time. Dengan aplikasi pengingat tagihan atau jadwal pembayaran, Anda bisa selalu ingat kapan pembayaran harus dilakukan dan menghindari keterlambatan yang bisa menambah denda dan bunga. Ini memberikan Anda waktu yang cukup untuk menyiapkan dana dan menjaga reputasi kredit Anda. Teknologi juga memungkinkan Anda untuk mengevaluasi berbagai opsi keuangan, seperti refinancing atau konsolidasi hutang secara lebih efisien. Anda bisa menggunakan internet untuk mencari penawaran terbaik, membandingkan suku bunga, dan mendapatkan solusi yang lebih baik untuk pengelolaan hutang Anda. Dengan memanfaatkan teknologi yang tepat, pengelolaan keuangan bisa menjadi lebih mudah, efisien, dan terorganisir. Ini memungkinkan Anda
untuk memiliki kontrol penuh atas keuangan Anda, membantu mengurangi stres terkait cicilan, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam hal keuangan. Kemudian solusi kelas menengah yang banyak cicilan yang ke-8 adalah kurangi gaya hidup konsumtif. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keuangan seseorang adalah gaya hidup konsumtif. Kebiasaan untuk selalu mengikuti tren atau membeli barang-barang yang tidak perlu bisa dengan cepat menguras uang dan menambah beban cicilan. Oleh karena itu, salah satu solusi terbaik untuk mengurangi beban cicilan adalah dengan mengurangi gaya hidup konsumtif dan lebih berfokus pada kebutuhan dasar. Mulailah dengan mempertimbangkan apakah barang atau layanan yang ingin Anda beli benar-benar memberikan nilai tambah bagi kehidupan Anda. Jika tidak, pertimbangkan untuk menunda atau bahkan menghindari pembelian tersebut. Hal ini akan membantu Anda untuk memprioritaskan pengeluaran yang lebih penting, seperti membayar cicilan atau menabung untuk masa depan. Mengurangi gaya hidup konsumtif juga berarti lebih banyak menghargai apa yang Anda miliki, daripada membeli barang baru. Anda bisa memanfaatkan barang yang sudah ada atau mencoba memperbaikinya. Ini tidak hanya menghemat uang, tetapi juga mengurangi pemborosan dan dampak terhadap lingkungan. Cara lain untuk mengurangi konsumsi adalah dengan merencanakan liburan atau hiburan yang lebih hemat. Alih-alih menghabiskan uang untuk bepergian ke luar negeri atau membeli barang-barang mahal, pertimbangkan untuk melakukan kegiatan yang lebih sederhana dan murah namun tetap menyenangkan. Hal ini akan mengurangi tekanan finansial tanpa mengorbankan kualitas hidup. Dengan mengurangi gaya hidup konsumtif, Anda tidak hanya dapat mengelola cicilan dengan lebih baik, tetapi juga menciptakan kebiasaan finansial yang sehat. Ini memberi Anda kebebasan untuk merencanakan masa depan dengan lebih matang dan mengurangi stres yang muncul akibat pengeluaran yang tidak terkendali. Kemudian solusi yang ke-9 adalah pelajari cara berinvestasi dengan bijak. Investasi yang bijak bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada hutang dan cicilan. Dengan mulai berinvestasi, Anda berpotensi menghasilkan penghasilan pasif yang bisa digunakan untuk membayar cicilan atau meningkatkan kestabilan keuangan. Namun penting untuk memahami bahwa berinvestasi juga membutuhkan pengetahuan dan perencanaan yang matang. Salah satu investasi yang bisa dipertimbangkan adalah reksadana, saham, atau bahkan properti. Anda bisa memulai dengan investasi kecil yang sesuai dengan profil resiko Anda. Pastikan untuk melakukan riset dan memahami instrumen investasi yang dipilih agar Anda bisa menghindari kerugian yang tidak diinginkan. Selain itu, berinvestasi juga mengajarkan Anda untuk berpikir jangka panjang dan memprioritaskan keuangan di masa depan. Dengan memiliki portofolio investasi, Anda tidak hanya berharap pada gaji bulanan atau penghasilan aktif, tetapi juga menciptakan aliran pendapatan tambahan yang bisa digunakan untuk mempercepat pelunasan cicilan. Namun, perlu diingat bahwa investasi harus dilakukan secara bijak dan tidak terburu-buru. Anda perlu membuat rencana investasi yang realistis dan sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Jangan sampai berinvestasi lebih dari yang Anda mampu, terutama jika Anda masih memiliki cicilan yang harus diselesaikan. Dengan mulai berinvestasi secara bijak, Anda tidak hanya berpotensi mendapatkan penghasilan tambahan, tetapi juga membangun fondasi keuangan yang lebih kuat di masa depan. Investasi yang sukses bisa menjadi salah satu cara untuk meringankan beban cicilan dan memperbaiki kestabilan finansial Anda dalam jangka panjang. Dan solusi yang ke-10 adalah fokus pada peningkatan keterampilan untuk karir yang lebih baik. Salah satu cara untuk keluar dari tekanan cicilan adalah dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan Anda dalam bidang pekerjaan. Dengan mengembangkan keterampilan baru, Anda berpeluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga bisa mempercepat pelunasan cicilan. Pendidikan dan pengembangan diri adalah investasi terbaik untuk masa depan. Anda bisa mengikuti kursus, pelatihan, atau mendapatkan sertifikasi di bidang yang sesuai dengan minat dan kebutuhan pasar. Hal ini bisa membuka peluang untuk promosi atau bahkan pindah ke perusahaan dengan tawaran gaji yang lebih baik. Investasi pada keterampilan tidak hanya memberi Anda penghasilan lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan keamanan pekerjaan di masa depan.
Selain itu, keterampilan yang lebih baik memungkinkan Anda untuk beradaptasi dengan perubahan pasar kerja yang cepat. Dalam dunia yang terus berkembang, keterampilan yang relevan dan terkini sangat penting untuk memastikan Anda tetap kompetitif. Ini juga bisa membantu Anda menemukan peluang untuk pekerjaan sampingan atau usaha mandiri yang menghasilkan lebih banyak uang. Fokus pada peningkatan keterampilan juga memberikan rasa percaya diri yang lebih tinggi. Ketika Anda merasa lebih kompeten dalam pekerjaan, Anda akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berpotensi membawa Anda pada promosi atau kesempatan bisnis baru. Dengan penghasilan lebih tinggi, Anda akan lebih mudah memenuhi kewajiban finansial Anda. Secara keseluruhan, meningkatkan keterampilan adalah salah satu langkah terbaik yang bisa Anda ambil untuk meringankan beban cicilan. Dengan kemampuan yang lebih baik, Anda tidak hanya meningkatkan potensi penghasilan, tetapi juga membuka lebih banyak peluang untuk mencapai kestabilan finansial. Kemudian solusi kelas menengah yang banyak cicilan yang ke-11 adalah manfaatkan program pembayaran cicilan dengan bunga yang rendah. Bagi banyak orang dengan banyak cicilan, beban bunga dapat menjadi masalah besar. Oleh karena itu, penting untuk mencari cara untuk menurunkan suku bunga hutang yang ada. Salah satu solusi efektif adalah dengan memanfaatkan program pembayaran cicilan yang menawarkan bunga lebih rendah atau bahkan promosi bunga 0% untuk beberapa waktu. Banyak lembaga keuangan atau bank yang menyediakan program-program tersebut untuk membantu nasabah mengurangi beban finansial. Langkah pertama adalah memeriksa apakah lembaga keuangan tempat Anda berhutang menawarkan opsi financing atau konsolidasi hutang. Dengan mengganti hutang dengan yang lebih murah, Anda dapat mengurangi total bunga yang harus dibayar. Program bunga rendah ini seringkali datang dengan persyaratan tertentu, seperti membayar dengan otomatis setiap bulan atau memenuhi syarat tertentu berdasarkan riwayat kredit. Jika memungkinkan, pertimbangkan untuk melakukan konsolidasi hutang, yaitu menggabungkan beberapa cicilan menjadi satu pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Dengan cara ini, Anda hanya perlu membayar satu cicilan setiap bulan dengan jumlah yang lebih kecil, yang membantu meringankan beban bulanan dan memberikan waktu lebih banyak untuk menyelesaikan hutang. Namun Anda harus berhati-hati sebelum mengajukan program-program ini. Pastikan untuk membaca dengan teliti syarat dan ketentuan berlaku. Karena beberapa program memiliki biaya tersembunyi atau biaya penalti jika Anda terlambat membayar. Juga pastikan bahwa Anda mampu memenuhi komitmen baru ini, karena tidak membayar tepat waktu bisa menyebabkan bunga yang lebih tinggi. Dengan memanfaatkan program pembayaran cicilan dengan bunga rendah, Anda bisa mengurangi tekanan finansial dan mempercepat pelunasan hutang. Ini adalah solusi yang efektif untuk mereka yang ingin mengurangi beban cicilan tanpa harus mengambil pinjaman baru yang lebih besar. Kemudian yang ke-12 adalah pertimbangkan penghasilan tambahan atau side hustle. Bagi banyak orang dengan cicilan yang menumpuk, penghasilan utama seringkali tidak cukup untuk menutupi semua biaya hidup dan cicilan. Salah satu solusi yang sangat berguna adalah dengan mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan sampingan atau side hustle. Hal ini dapat membantu Anda meningkatkan cash flow bulanan dan mempercepat pelunasan cicilan. Ada banyak cara untuk mendapatkan penghasilan tambahan, tergantung pada keterampilan dan minat Anda. Misalnya, Anda bisa mencoba freelancing di bidang yang Anda kuasai seperti menulis, desain grafis, atau konsultasi. Platform seperti Upwork, Fiverr, atau freelancer menawarkan berbagai peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari pekerjaan paruh waktu yang fleksibel. Alternatif lain adalah dengan memulai usaha kecil, seperti berjualan produk secara online atau membuka layanan berbasis keterampilan, seperti les privat atau kursus. Dengan memanfaatkan platform e-commerce atau media sosial, Anda bisa menjangkau lebih banyak pelanggan dan menghasilkan uang tambahan yang dapat digunakan untuk membayar cicilan. Penghasilan tambahan ini tidak hanya memberikan dampak positif dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memperbaiki situasi finansial Anda dalam jangka panjang. Setiap tambahan uang yang dihasilkan dari side hustle bisa dialokasikan langsung untuk membayar cicilan lebih cepat atau digunakan untuk menabung, sehingga beban finansial Anda berkurang dengan signifikan. Namun sebelum memulai side hustle,
pastikan Anda mengatur waktu dengan baik. Jangan sampai pekerjaan tambahan ini mengganggu pekerjaan utama Anda atau kualitas hidup Anda. Jika dikelola dengan baik, side hustle bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk membantu Anda mengatasi masalah cicilan dan meningkatkan kestabilan finansial. Kemudian solusi buat kelas menengah yang banyak cicilan yang ke-13 adalah berhemat dalam penggunaan energi dan tagihan bulanan. Mengelola pengeluaran sehari-hari secara cermat juga dapat membantu meringankan beban cicilan. Salah satu area yang sering terabaikan adalah penghematan biaya energi rumah tangga, yang jika dikelola dengan bijak bisa menambah dana untuk membayar cicilan. Cobalah untuk mulai mengurangi penggunaan listrik dan energi, serta memilih cara-cara hemat biaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langkah pertama adalah dengan mengganti lampu dan peralatan rumah tangga dengan yang lebih hemat energi. Gunakan lampu LED yang lebih efisien, matikan peralatan elektronik ketika tidak digunakan, dan pastikan tidak ada kebocoran energi di rumah Anda. Selain itu, memilih perangkat yang memiliki label hemat energi seperti kulkas dan AC dengan rating tinggi juga dapat mengurangi biaya bulanan. Selain itu, perhatikan juga penggunaan air dan gas. Mengurangi durasi mandi atau menggunakan peralatan rumah tangga yang lebih hemat air bisa berkontribusi besar terhadap pengurangan tagihan bulanan. Jangan lupa untuk rutin memeriksa kebocoran pipa atau saluran yang dapat menyebabkan pemborosan energi dan biaya. Dengan berhemat pada biaya energi, Anda bisa mengalokasikan uang yang dihemat untuk kebutuhan yang lebih penting, seperti membayar cicilan hutang atau menambah tabungan. Meskipun penghematan kecil, dalam jangka panjang bisa sangat membantu dalam mengurangi total pengeluaran bulanan dan membuat keuangan lebih stabil. Mengurangi penggunaan energi dan biaya rumah tangga adalah langkah sederhana namun efektif untuk mengurangi tekanan finansial Anda. Ketika dilakukan dengan disiplin, perubahan kecil ini akan berkontribusi besar terhadap pengelolaan anggaran bulanan Anda dan membantu Anda keluar dari lingkaran hutang yang sulit. Kemudian solusi yang ke-14 adalah tentukan prioritas dalam pengeluaran. Saat banyak cicilan menumpuk, sangat penting untuk menentukan prioritas dalam pengeluaran. Prioritaskan pembayaran cicilan yang memiliki bunga lebih tinggi atau yang memiliki resiko penalti lebih besar. Dengan melakukan ini, Anda bisa mengurangi jumlah hutang yang terus menambah beban dan memfokuskan pengeluaran pada hal-hal yang benar-benar mendesak. Buatlah daftar pengeluaran bulanan dan tentukan mana yang harus dibayar lebih dulu, seperti cicilan kartu kredit atau pinjaman dengan bunga tertinggi. Setelah itu, pastikan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan kesehatan. Hindari pengeluaran yang tidak penting atau dapat ditunda, seperti hiburan atau barang-barang konsumtif yang tidak diperlukan. Dengan memiliki prioritas yang jelas, Anda dapat lebih mudah membuat keputusan yang bijak mengenai kemana uang Anda harus dialokasikan. Fokuskan dana yang ada pada pengurangan hutang dan pengelolaan cicilan, sementara pengeluaran lainnya dapat dipangkas atau ditunda. Prioritas yang tepat akan membantu Anda keluar dari masalah cicilan dengan lebih cepat. Selain itu, evaluasi kembali langganan atau pembelian otomatis seperti langganan streaming atau layanan lainnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa langganan yang tidak digunakan atau tidak perlu dapat menyedot banyak uang setiap bulan. Menyederhanakan pengeluaran akan memberikan Anda lebih banyak ruang untuk membayar cicilan yang lebih penting. Dengan mengatur prioritas pengeluaran secara bijak, Anda dapat lebih mudah mengendalikan keuangan Anda, mempercepat pelunasan cicilan, dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Ini juga membantu menciptakan kebiasaan finansial yang lebih sehat dan memungkinkan Anda untuk merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil. Kemudian solusi buat kelas menengah yang banyak cicilan yang terakhir atau yang ke-15 adalah buat dana darurat yang cukup. Meskipun sedang berfokus pada pelunasan cicilan, penting untuk juga memiliki dana darurat yang cukup. Dana darurat yang memadai akan memberikan rasa aman ketika terjadi sesuatu yang tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau kebutuhan mendesak lainnya. Tanpa dana darurat, Anda mungkin terpaksa mengambil pinjaman tambahan atau menambah cicilan yang sudah ada, yang justru akan memperburuk situasi finansial.
Idealnya dana darurat setidaknya mencakup biaya hidup selama 3 hingga 6 bulan. Hal ini memberikan Anda cukup waktu untuk beradaptasi dengan perubahan besar dalam hidup atau mencari solusi atas masalah finansial yang mendesak. Mulailah dengan menabung sedikit demi sedikit. Alokasikan sebagian dari penghasilan setiap bulan untuk dana darurat dan pastikan uang tersebut tidak digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Jika Anda sudah memiliki dana darurat, pastikan untuk terus memantau dan menambahkannya sesuai dengan perubahan dalam biaya hidup. Jika pengeluaran Anda meningkat, pastikan dana darurat Anda juga diperbarui agar tetap memadai. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menjaga kestabilan finansial Anda di masa depan. Dengan memiliki dana darurat yang cukup, Anda tidak hanya siap menghadapi kejadian tak terduga, tetapi juga bisa menghindari menambah hutang saat kondisi darurat datang. Ini memberi Anda kebebasan lebih dalam merencanakan keuangan jangka panjang tanpa harus khawatir tentang hutang yang terus bertambah. Membangun dana darurat adalah langkah yang sangat penting untuk menciptakan keuangan yang lebih stabil dan bebas dari stres. Ketika Anda memiliki cadangan uang yang cukup, Anda dapat lebih fokus pada pembayaran cicilan dan perencanaan masa depan tanpa harus khawatir jika terjadi masalah finansial mendatang. Mengelola banyak cicilan memang bisa menjadi tantangan besar, terutama bagi mereka yang berada di kelas menengah dengan berbagai komitmen finansial. Namun dengan menerapkan solusi yang tepat dan membuat perencanaan yang matang, beban tersebut dapat berkurang secara signifikan. Mulai dari mengatur prioritas pengeluaran, mencari penghasilan tambahan, hingga memanfaatkan program pembayaran dengan bunga rendah, setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif pada kestabilan keuangan Anda. Hal yang paling penting adalah memiliki disiplin dan konsistensi dalam menjalani setiap langkah yang Anda ambil. Keberhasilan dalam mengelola cicilan tidak terjadi dalam semalam. Namun dengan tekad dan pendekatan yang tepat, Anda dapat mengurangi hutang dan mencapai kebebasan finansial. Jangan ragu untuk mencari bantuan atau berkonsultasi dengan ahli keuangan jika diperlukan, untuk memastikan Anda berada di jalur yang benar. Ingat, setiap langkah kecil menuju pengelolaan keuangan yang lebih baik akan membawa perubahan besar di masa depan. Teruslah belajar, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan kondisi keuangan Anda. Dengan tekad yang kuat, Anda bisa keluar dari lingkungan, hutang, dan mencapai stabilitas finansial yang lebih baik, sehingga hidup Anda lebih tenang dan terencana. Dan mungkin itu adalah akhir dari video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kamu, saya, dan kita semua. Sekian dari Jojolog Finance. Wassalam.